Lalu yang ketiga adalah pantai, ya. Pantai ini merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya laut dimanfaatkan untuk apa ya? Iya, untuk budidaya ikan laut. Macam-macam ya budidaya ikan laut, mungkin bisa ikan atau misalkan bisa budidaya udang, budidaya cumi, atau misalkan budidaya kerang. Nah, itu biasanya juga memanfaatkan laut, teman-teman. Jadi dibuat seperti ini, kolam-kolam. Nah, kolam ini nih ada di laut, teman-teman, dibuatnya. Karena apa? Karena kan kalau ikan laut bisanya hidup di karena ikan-ikan laut atau seperti udang laut, kerang laut, atau kepiting yang ada di laut, mereka itu hanya bisa hidup di air yang asin, ya nih, atau air laut. Jadi biasanya nih para petaninya membuat tambak di sekitar laut. Lalu yang kedua, perkebunan kelapa. Ya, misalkan nih teman-teman tuh di ujung sana ada laut. Nah, bisa di pinggir-pinggirnya banyak yang pohon kelapa ya. Lalu yang ketiga sebagai pertanian garam. Ya, jadi garam ini sebetulnya berasal dari laut, teman-teman. Dari air laut diambil lalu disaring. Lalu yang keempat ada pelabuhan. Ya, biasanya ini nih. Lalu yang selanjutnya adalah pelabuhan. Ya, pelabuhan ini sangat diperlukan ya, apalagi untuk membantu kelangsungan hidup manusia. Biasanya nih kapal-kapal ini isinya bisa ada yang bawa makanan. Ya, karena biasanya ini nih kapal-kapal yang ada di pelabuhan ini membawa makanan atau misalkan membawa berbagai jenis kebutuhan pokok manusia. Karena biasanya kalau nggak dibawa sama melalui darat, ya bisa juga teman-teman melalui kapal. Lalu ada pasar ikan. Ya, biasanya nih teman-teman, siapa yang pernah pergi ke pantai? Ya, pasti teman-teman nggak lupa dong bawa oleh-oleh ikan. Nah, di sana tuh pasti ada pasar ikan ya. Nah, pasti teman-teman belinya di pasar ikan. Lalu selanjutnya juga laut dapat digunakan untuk tempat wisata. Ya, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan, banyak sekali ya pantai-pantai yang ada di Indonesia. Misalkan di Jawa Barat ada apa saja? Ya, misalkan ada pantai apa? Pantai Parangtritis. Misalkan ada pantai Anyer, ada pantai di Kuta ya di Bali. Ada juga, wah banyak deh pantai ya di Indonesia ya. Lalu untuk mata pencahariannya, biasanya orang-orang di sekitar sana itu menjadi seorang nelayan atau peternak ikan laut tadi ya yang punya banyak tambak. Lalu petani kelapa atau sebagai petani garam atau mungkin di sana juga ada penjaga pantai. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri sumber daya alam. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri sumber daya alam. Yang tadi jangan lupa ya teman-teman ya, diingat bahwa kenampakan alam itu ada 3, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, sekarang kita bahas ya tentang ciri-cirinya. Ya, yang pertama, misalkan di sini ada apa? Tanaman apa ini teman-teman? Iya, tanaman padi. Siapa yang sudah pernah melihat tanaman padi? Pasti pernah lihat ya. Kalau yang belum pernah lihat ya udah dilihat dulu gambarnya yang ada di layar ya. Ini adalah tanaman padi yang biasanya teman-teman gunakan, yang biasanya teman-teman makan. Ya, kalau udah mateng jadinya namanya nasi. Nah, tumbuhan ini itu hidup di dataran rendah atau tinggi yang beriklim tropis. Ya, iklim tropis itu seperti